Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman ekonomi syariah, mata kuliah perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini, nanti saya akan menjelaskan tentang perhitungan di perbankan konven dan juga perbankan syariah. Sebagaimana yang telah dipelajari oleh teman-teman pada perkuliahan sebelum-sebelumnya, pertemuan sebelumnya, bahwa ada perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Di antaranya adalah masalah bunga, gitu ya, masalah instrumen yang namanya bunga. Jika di perbankan konvensional digunakan instrumen perhitungan bunga, maka di perbankan syariah tidak menggunakan instrumen bunga, tetapi yang digunakan adalah instrumen jual beli, ya, instrumen bagi hasil dan instrumen ijarah dengan konsep yang sederhana. Jadi konsep yang saya sampaikan ini adalah konsep perhitungan yang sangat dasar, yang sangat sederhana biar nanti bisa dipahami oleh teman-teman semua. Langsung saja rekan-rekan yang berbahagia bahwa pada bank konvensional untuk akad fundingnya, gitu ya, akad fundingnya dia menggunakan apa? Menggunakan tabungan, gitu ya. Sedangkan akad kreditnya dia menggunakan pinjaman. Nah, ini adalah yang membedakan dengan bank syariah. Jadi di bank konvensional dalam akad funding dia menggunakan tabungan dengan bunga per tahun, gitu ya, atau deposito dengan bunga per tahun, dan juga dalam akad kredit atau kalau di bank syariah itu pembiayaan, maka akad kreditnya ini adalah pinjaman. Pinjaman ini sifatnya adalah apa? Hutang piutang. Nah, langsung saja kita memasuki contohnya. Misalkan akad fundingnya adalah tabungan. Di sini saya anggap tabungan deposito, teman-teman, ya. Tabungan deposito dengan nilai misalkan kita menabung 100 juta rupiah. Nah, ketika kita menabung 100 juta rupiah, maka kita mendapatkan bunga, ya. Bunga sebesar 6%, 6% misalkan, ya. Bunga ini dari mana, Pak? Bunga ini yang ngasih adalah bank konvensional. Nah, maka kita dalam 1 tahun akan mendapatkan berapa? Dalam 1 tahun maka kita akan mendapatkan senilai ini bunganya, ya. 100 dikali 6%. Nah, ada 6 juta rupiah. Jadi ada tambahan bunga senilai berapa? 6 juta. Jadi di akhir tahun, misalkan di tahun 1 tahun gitu, 31 Desember misalkan 2021, ya, kalau nabungnya itu adalah bulan Januari, maka kita akan mendapatkan uang 100 ditambah 6 juta. Jadi 106 juta rupiah. Nah, ini adalah bunga bagi siapa? Bagi penabung atau deposito. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa bunga itu selalu ditetapkan di awal kayak seperti ini, lalu dia nempel ke pokoknya, pokok yang ditabungkan. Jadi 6% kali 100 juta mendapatkan 6 juta, maka di akhir tahun kita akan mendapatkan 106 juta rupiah. Nah, ini adalah contoh untuk tabungan yang ada di bank konvensional. Sedangkan untuk yang di produk pinjaman, teman-teman, ya, produk pinjaman itu adalah bentuknya hutang piutang. Jadi apa? Pinjamannya adalah hutang piutang. Nah, akadnya adalah akad hutang, teman-teman. Jadi ini penting dipahami bahwa akad di bank konvensional itu adalah akadnya hutang atau pinjaman. Nah, misalkan di sini pinjamannya 200 juta. 200 juta. Nah, misalkan jangan 200 ya, 50 saja karena ini uang masuknya 100 gitu ya. Kita anggap uang masuk ada orang nabung 100 lalu dikeluarkan oleh bank dalam bentuk kredit misalkan 50 juta. Nah, 50 juta. Nah, 50 juta ini pinjaman 50 juta atau hutang 50 juta ini dikasih bunga juga, dibebani bunga juga sama bank konven. Senilai berapa? Misalkan bunganya 15%. Nah, per tahun ini, teman-teman. Jadi 15% per tahun. Jadi ketika kita pinjam ke bank konvensional, ya, atau ada orang pinjam ke bank konvensional misalkan, maka itu dia akan membayar bunga senilai ini, 50 juta dikali 15%. Jadi 7.500.000. Selama berapa, Pak, ini? Selama
1 tahun. Nah, selama 1 tahun. Tinggal bagi saja nanti per bulan cicilannya berapa. Ya, ini saya sederhanakan per tahun. Nah, jadi uang 50 juta yang dipinjam di bank konvensional itu selama 1 tahun akan berkembang menjadi berapa? 57.500. Nah, ini 50 juta bunganya 15%. Jadi berapa? 57.500. Sedangkan yang deposito ya, deposito tadi uang masuk ya, ada orang nabung deposito bunganya 6%, maka akhir tahun menjadi 106%. Dari sini maka dapat diketahui labanya bank berapa? Labanya bank konven gitu ya. Labanya bank konven adalah tinggal ngurangi saja. Ya. 7,5 juta dikurangi 6 juta. 1.500.000. Nah, ini adalah laba dari bank. Yang berasal dari mana? Dari bunga ini. Bunga pinjamannya 15%, untuk yang nabung itu dikasih 6%. Nah, ini adalah sistem yang berlaku di bank konvensional ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus paham bahwa yang ditembak prosentase ini adalah pokoknya gitu, teman-teman. Dan pokok ini diperjanjikan di awal begitu. Dan juga akadnya adalah hutang piutang. Nah, ini pinjamannya apa? Hutang piutang. Jadi akad yang digunakan adalah pinjaman atau hutang. Nah, kalau yang di sini tabungan atau deposito ini ya, simpanan yang dimasukkan ke dalam bank itu juga dijanjikan tambahan. Nah, inilah maka dia jatuh ke riba. Tambahan persentase dari yang ditabung itu. Nah, ini adalah bank konvensional, teman-teman. Jadi cukup sederhana ya. Cukup sederhana sekali. Walaupun mungkin nanti dalam produk-produknya namanya kompleks begitu, tetapi secara pemikiran prinsip seperti ini bank konvensional. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bank syariah. Sama teman-teman, di bank syariah itu ada juga produk funding, ada juga produk pembiayaan. Nah, funding atau penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana yang pertama menggunakan tabungan wadiah ya, atau tabungan mudharabah dengan konsep wadiah yaitu titipan, dan juga konsep mudharabah. Misalkan di sini funding melalui akadnya adalah wadiah atau titipan. Misalkan titip saya samakan ya di sini ya 100 juta misalkan. Kalau pakai titipan 100 juta, maka bank akan mencatat 100 juta. Nah, 100 juta ini ya, tabungan wadiah dicatat 100 juta. Lalu bunganya ada enggak, Pak? Enggak ada bunganya, teman-teman. Jadi ini tidak ada bunga, nol begitu ya, tidak ada bunganya ya. Juga tidak ada tambahannya begitu, teman-teman. Tidak ada tambahan lain-lain gitu ya. Kalau biaya gimana, Pak? Biaya itu diperbolehkan ya. Biaya itu diperbolehkan untuk ya biaya administrasi terkait dengan pengadministrasian dari tabungan itu. Tetapi saat ini lazimnya perbankan itu kayaknya sudah tidak menggunakan biaya-biaya lagi, termasuk biaya di tabungan di bank syariah begitu. Nah, ini adalah berapa? 0 ya, 0, tidak ada tambahan gitu. Nah, tetapi, nah ini ada tetapi. Nah, jika bank secara sukarela memberikan bonus itu boleh. Saya ulangi, jika bank secara sukarela memberikan bonus atau memberikan pemberian kepada nasabah penabung, nasabah wadiah ini maka diperbolehkan. Nah, begitu ya. Jadi pada prinsipnya ini tetap, teman-teman. Pada prinsipnya ini tidak boleh ditambahi begitu. Tetapi jika secara sukarela bank nambahi itu diperbolehkan. Misalkan bulan ini misalkan ini ditambahi 100.000 misalkan. Nah, maka diperbolehkan ini. Diperbolehkan menjadi berapa? Menjadi berarti tabungannya bertambah menjadi 100.100.000 rupiah. Nah, tetapi kalau misalkan tidak ada tambahan karena memang tidak ada janji ya tidak apa-apa, ini 0. Nah, tetap 100 juta. Nah, begitu ya. Ini adalah tabungan konsep wadiah. Beda dengan konsep bunga yang 6% ini. Nah, selanjutnya adalah tabungan mudharabah. Nah, kalau mudharabah ini akadnya adalah investasi kan itu, tabungan investasi. Maka kalau investasi dapat bagi hasil, teman-teman.
Nah, misalkan sama 100 juta ini. Nah, saya tulis 100 juta sama melalui tabungan mudharabah 100 juta, maka dia akan mendapatkan bagi hasil, teman-teman. Karena tabungan mudharabah itu investasi yang beresiko. Sifatnya beresiko dia. Beresiko itu artinya bisa laba, bisa rugi, begitu. Nah, maka di sini berlaku profit loss sharing gitu ya. Nisbah bagi hasil bagi rugi. Nah, bagi hasilnya berapa? Bagi hasilnya misalkan nisbah atau persentase ditentukan. Misalkan ya ini, misalkan untuk bank, misalkan ini 10%, misalkan ini ya. Nah, maaf, misalkan untuk bank 90%. Nah, sedangkan untuk nasabah misalkan 10%. Nah, 90% dan 10% ini ngitungnya tidak dari 100 juta ini ya, teman-teman. Nisbah bagi hasil ini ya, nisbah bagi hasil ini tidak mesti dari angka 100 juta. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini. Angka 100 juta itu diputar oleh bank gitu, diusahakan oleh bank sehingga bank itu misalkan laba atau mempunyai keuntungan 1 juta. Nah, ini 1 juta ya. 1 juta ini keuntungan. Maka bagian dari bank itu adalah ini, teman-teman. 1 juta dikali 90%. Jadi 900.000 untuk bank. Untuk nasabah berapa, Pak? Nasabah adalah 1 juta dikali 10%. Nah, begini. Ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh bank tadi mendapatkan laba 1 juta. Maka yang 900 itu untuk bank, yang 100 adalah untuk siapa? Untuk nasabah. Jadi tabungan mudharabah miliknya nasabah menjadi berapa? Ini 100 juta ditambah 100.000. Nah, ini 100 juta 100.000 rupiah. Nah, ini adalah simulasi perhitungan jika menggunakan tabungan mudharabah ya. Kalau wadiah sifatnya titipan tadi seperti saya sampaikan, kalau tabungan mudharabah itu ada nisbah bagi hasilnya. Nah, kalau misalkan rugi, Pak, banknya rugi misalkan, sampai banknya bangkrut misalkan. Nah, kalau itu ada jaminan namanya LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, itu sudah ada regulasi tersendiri. Jadi simpanan yang dijamin oleh pemerintah. Nah, itu. Tetapi pada prinsipnya jika terjadi rugi karena investasi tabungan mudharabah atau deposito mudharabah, maka secara prinsip dia juga berpotensi atau beresiko menerima kerugian. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, ini ya, jadi masuknya kalau ke bank syariah lewat tabungan wadiah, bisa lewat tabungan mudharabah atau deposito mudharabah. Nah, bedakan dengan yang ini tadi ya. Yang tabungan deposito langsung ini, teman-teman. Kalau sifatnya tidak deposito juga dikasih bunga sudah. Deposito langsung ditentukan 6%. Nah, inilah yang dimaksud bunga dari mana, Pak? Dari pokok ini. Ya, dari pokok. Sedangkan kalau tabungan funding di wadiah tidak. Ya, di wadiah itu tidak ada perjanjian untuk ngasih bonus. Jadi uangnya tetap terus, begitu ya. Atau malah berkurang jika terkena biaya, misalkan biaya transfer. Kalau sekarang kan 6.500 ya transfer antar bank misalkan. Nah, tetapi bank juga boleh memberikan bonus. Ya, boleh yang tidak diperjanjikan untuk konsep yang wadiah. Kalau yang mudharabah itu maka dia mendapatkan bagi hasil. Bagi hasilnya gimana, Pak? Ya, nisbah dulu, dinisbahkan dulu, diproporsi dulu. Bagi hasilnya misalkan 90% untuk bank, 10% untuk nasabah. Nah, setelah untung, banknya untung, tadi keuntungannya dibagi. Jadi tidak dari pokok 100 juta ini loh ya. Nah, ini adalah bagi hasil. Ini perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi dari keuntungannya, tidak dari pokoknya. Nah, ini orang nabung ya, sekali lagi orang nabung di bank syariah. Nah, sekarang yang pembiayaan gimana, Pak? Pembiayaan seperti ini, teman-teman. Pembiayaan di bank syariah itu ada konsep jual beli, ada konsep ijarah, ada konsep bagi hasil. Prinsip jual beli, prinsip ijarah, dan prinsip bagi hasil. Nah, sekarang saya akan mengawali yang pertama, yang jual beli. Maka dengan prinsip jual beli ini ya, yang pertama adalah produk murabahah.
Murabah. Ini secara sederhana begini saja. Jadi bank itu dalam hal pembiayaan harus ada aset realnya, ya. Harus ada aset realnya. Misalkan jual beli mobil. Nasabah mau beli mobil, misalkan harganya, nah ini saya contohkan sama seperti ini saja ya, 50 juta. Nah, jadi murabah 50 juta. 50 juta ini harus ada barangnya teman-teman. Jadi tidak boleh kalau tidak ada barangnya. Nah, 50 juta ini labanya juga diketahui, bank pulaannya 50 juta. Lalu menetapkan margin, ya. Margin itu keuntungan. Misalkan keuntungannya berapa? Misalkan saya samakan ya, 15% itu. Keuntungannya 15%. Nah, jadi ketika bank gitu ya, bank kulaan mobil 50 juta, lalu margin yang disepakati 15%, maka nasabah akan membayar berapa ini? Maaf. Maka nah ini labanya adalah 7.500.000 dan nasabah akan membayar mobil tersebut senilai 57.500 ini teman-teman. Nah, jadi 15% ini dari kalau kita hitung dari 50 juta ini, tapi ini jual beli loh ya teman-teman. Ada aset yang dijual belikan. Nah, kalau yang di atas ini teman-teman sama 57.500, tetapi ini hutang. Diingat-ingat, ini hutang atau pinjaman. Ya. Nilainya sama 57.500, marginnya sama kalau ini bunga, kalau di bawah tadi apa? Margin. Margin jual belinya juga 15%. Sama, secara angka sama, tetapi secara substansi akad perjanjian, transaksi itu beda karena ini jual beli. Artinya ada mobilnya. Ya, ada rumahnya, begitu teman-teman. Nah, kalau salam ini sama ya, salam itu konsep jual beli juga, pesanan begitu, istisna juga sama. Mirip-mirip seperti ini. Jadi keuntungannya sudah diketahui oleh bank, teman-teman. Ya, keuntungannya sudah diketahui oleh bank senilai berapa? 15%. Nah, jadi ini saya anggap sama ya, yang bawah ini salam istisna ini juga model jual beli. Nah, di mana keuntungan bank itu sudah tahu. Nah, nanti yang diangsur oleh nasabah adalah angka 57 ini, teman-teman. 57.500 ini akan diangsur oleh nasabah atas pembelian mobil. Nah, atas pembelian mobil. Ini juga sama. Yang 57 ini juga diangsur oleh nasabah kalau di bank konven, tetapi atas nama apa? Utang, ya, utang atau pinjaman. Nah, jadi kalau memang tidak hati-hati, kita mungkin akan terjebak di sini, teman-teman. Wong sama saja loh, Pak, kan begitu. Nah, ternyata substansi akadnya adalah beda. Nah, terus yang selanjutnya adalah dengan konsep ijaroh. Ijaroh itu sewa. Ya, sewa itu dalam produk di perbankan ada namanya IMBT, Ijaroh Muntahiyah Bitamlik. Jadi ijaroh yang di akhir masa itu terjadi transfer kepemilikan atau perpindahan kepemilikan barang yang disewakan itu. Nah, misalkan apa? Misalkan ini pembiayaan mobil lagi, saya kasih contoh. Ya. Misalkan mobilnya harganya 50 juta. Nah, mobilnya 50 juta, terus margin atau ujroh ya teman-teman. Kalau laba dari sewa itu disebut ujroh. Kalau dari jual beli ini margin, ya. Marginnya 15. Misalkan ujrohnya saya samakan juga 15%. Nah, maka ini nanti ya bank itu akan men-setting harga dari sewa tersebut. Misalkan ini berapa ini berarti ujrohnya? Bank mengambil ujroh sama juga 7.500.000. Nah, maka bank akan men-setting harga sewanya. Harga sewa dari mobil itu adalah 57.500. Nah, ini harga sewa. Kalau yang ini harga jual loh ya. Nah, harga jual. Nah, konsepnya gimana Pak kalau IMBT? Nah, setelah harga sewanya itu 57.500, teman-teman. Nah, maka ini akan diangsur oleh siapa? Oleh nasabah dengan sewa gitu ya. Misalkan akadnya IMBT bil hibah. Jadi sewa
yang di akhir masa sewa itu akan ada perpindahan kepemilikan dengan akad hibah. Nah, misalkan ini 12 bulan misalkan. Maka dengan sewa 12 bulan ini dibagi 12, teman-teman. Dibagi 12. Nah, sewanya adalah 4.791,667. Nah, di bulan ke-12 itu kan lunas. Ya, misalkan lunas di bulan, maaf, sewanya berakhir. Ya, sewa berakhir di bulan 12. Nah, maka setelah sewanya berakhir ini, maka terjadi akad hibah, teman-teman. Hibah kemana? Hibah kepada nasabah. Nah, jadi mobil yang di akad IMBT ini, itu di akhir masa sewa itu akan dihibahkan. Nah, artinya ya sewanya lunas, teman-teman ya, bayar sewanya lunas, terus dihibahkan kepada pemilik, kepada nasabah. Nah, yang ini juga sama, teman-teman. Kalau ini harga jual tadi, jadi kalau ini 12 bulan, yang ini kan murabah ya tadi. Jadi sama dengan 5.700 dibagi 12. Nah, tetapi ini sudah miliknya nasabah, sejak awal sudah milik nasabah. Karena dibeli tadi ya, akadnya kan jual beli. Kalau ini belum miliknya nasabah, selama belum terjadi IMBT-nya, bil hibahnya, sewanya harus selesai, bayarnya selesai, terus terjadi akad hibah. Nah, ini ya bedanya ya. Nah, terus yang kedua, IMBT itu bisa bil baik, teman-teman. Nah, ini tadi bil hibah ya, bil hibah. Yang kedua bisa bil baik. Nah, kalau bil baik, misalkan ini harga sewanya kan 57 menurut bank. Tetapi sewanya per bulan misalkan dia hanya mampu misalkan ini 3 juta saja. Ya, jadi 12 bulan per bulannya dia bayar 3 juta saja misalkan. Kuatnya 3 juta. Nah, jadi ketika dia kuatnya hanya 3 juta, teman-teman. Nah, maka kan kalau 3 juta kali 12, misalkan jangkanya sama 12, sama dengan 3 juta dikali 12, maka hasilnya kan 36 juta. Nah, biaya sewanya itu 36 juta di tahun itu. Nah, tetapi ada sisa kan di sini. Ada sisa karena harga yang ditentukan oleh siapa? Oleh bank itu kan 57, tetapi dia hanya bisa membayar sewa 3 juta. Maka ada opsi untuk membeli di akhir masa sewa, teman-teman. Nah, 21.500. Maka di bulan 12 nanti terjadi baik, teman-teman. Baik atau jual beli. Nah, setelah 36 juta ini terbayar, akhir sewanya selesai, maka mobil ini dijual seharga 21.500.000. Nah, maka perpindahan otomatis nanti itu pindah kepada nasabah yang menginginkan mobil tersebut. Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh ya, contoh dengan apa? Dengan IMBT atau Ijaro. Nah, yang selanjutnya teman-teman itu adalah bagi hasil ya, pembiayaan bagi hasil. Kalau pembiayaan bagi hasil di bank itu ada mudharabah, ada musyarakah. Ya, diingat-ingat ya. Tadi kalau bank syariah pas funding penghimpunan juga ada tabungan mudharabah, tetapi ternyata pada saat pembiayaan penyaluran itu juga menggunakan mudharabah dan musyarakah. Nah, bagi hasil konsep mudharabah misalkan ini 100 juta, maaf 50 juta. 50 juta. Nah, 50 juta. Maka nanti juga ada nisbah, teman-teman. Nisbahnya berapa? Nisbahnya misalkan tadi ya 90% untuk bank dan 10% untuk nasabah peminjam. Nah, yang terjadi adalah ya, nanti gimana? Yang terjadi adalah uang ini kan diputar dulu untuk usaha nasabah, misalkan laba 1 juta.
Nah, 1 juta. Maka bank itu mendapatkan ini. Maaf dibalik ya ini ya. Misalkan banknya 10%, ya nisbahnya, nasabahnya 90%. Maka yang terjadi adalah apa? Sama dengan 10% dikalikan 1 juta. Nah, ini adalah pendapatan siapa? Ini adalah pendapatan dari bank. Nah, sedangkan nasabah itu adalah 90% dikali 1 juta ini. Nah, dikali 1 juta menjadi berapa? 900.000 rupiah. Nah, jadi nanti dia bayar ke bank berapa nasabahnya? Sama dengan 50 juta ditambah berapa? Ditambah 100.000 ini. Nah, 50 juta 100. Nah, dari keuntungan ya, diingat-ingat. Nisbah bagi hasil itu dari keuntungan, bukan dari pokok. Nah, kalau dari pokok itu jatuh ke bunga, dari keuntungan. Lah kalau rugi, Pak? Kalau rugi ya tidak ada bagi hasilnya, wong namanya rugi. Bahkan kalau rugi, maka nilai 50 juta ini juga akan berkurang, nilai 50 juta milik bank. Begitu. Nah, yang musyarakah itu sama, teman-teman. Bedanya kalau musyarakah itu joinannya itu nasabah punya uang. Misalkan nasabah itu punya uang, sudah punya uang 50 juta. Ya. Sedangkan bank itu juga punya uang 50 juta. Nah, begitu. Ini juga gabungan kan, sama dengan gabungan, jadi usaha bank sama nasabah itu adalah 100 juta. Setelah itu nanti misalkan disepakati nisbah, juga nisbah sama, nisbahnya 50% misalkan. 50% ya, 50%. Jadi bank 50%, nasabah juga 50%. Misalkan ini untung 1 juta setelah diputar. Untung 1 juta, maka bank bagiannya adalah ini ya, bagiannya adalah 500.000, nasabah juga bagiannya berapa? 500.000. Nah, ini kalau musyarakah seperti ini. Bank ini nasabah. Nah, ini kalau musyarakah. Nah, kalau terjadi rugi, Pak. Kalau terjadi rugi ya, misalkan rugi 1 juta misalkan. Rugi kalau ini laba ya. Misalkan ini rugi 1 juta. Nah, kalau rugi 1 juta sama didum atau dibagi ya. Jadi modalnya ini berkurang berapa? Dibagi berapa kalau 50% ya sama 500 ribuan kan? 500 ribuan ruginya. Nah, kalau rugi, nah berarti modalnya tinggal berapa? Modalnya ya tinggal ini. Modalnya bank kalau rugi itu adalah 50 juta dikurangi 500. Nah, ini sama modalnya nasabah juga berkurang. Nah, ini kalau terjadi rugi, teman-teman. Ya, nasabah. Nah, kalau konsepnya musyarakah. Nah, di akhir nanti harus dikembalikan uang ini ke bank ya. Uangnya bank ini sama nasabah harus dikembalikan, ditambah bagi hasil. Kalau rugi ya sesuai kerugiannya berapa dikembalikan. Nah, itu kalau musyarakah. Kalau mudharabah, kalau rugi uang, maka yang rugi bank karena apa? Karena nasabah ini kan tidak urun uang. Yang urun uang hanya siapa? Hanya banknya saja. Nah, maka bank akan mengalami kerugian keuangan jika usaha itu tidak jalan atau bangkrut misalkan. Nah, ini adalah konsep pembiayaan kredit. Nah, dari sini ya teman-teman itu kan sudah bisa memahami insya Allah ya dari perhitungan-perhitungan ini betapa memang dalam pembiayaan itu ada beda gitu. Ada beda mengenai akadnya, transaksinya ini beda. Nah, kalau di bank konven itu menggunakan apa tadi? Menggunakan bunga ya. Menggunakan bunga. Nah, walaupun apa teman-teman? Walaupun hasilnya sama di perhitungan saya ini, sama persis angkanya gitu, tetapi secara substansi akad berbeda. Nah, saya kira ini teman-teman yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan video ini berulang-ulang dilihat gitu ya. Dilihat, dipelajari sehingga teman-teman akan semakin matang ya. Semakin mengerti tentang perbedaan antara bank konven dengan bank syariah,
secara hitung-hitungan dan juga secara akad. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.